Aku bingung weekend pertama kali di rumah baru dengan status baru menjadi istri Arsad. Dari pagi aku sengaja tidak turun untuk sarapan meskipun lapar, tapi aku tahan. Jam dinding menunjukkan pukul 9 baru aku turun dengan malas. Aku langsung menuju ruang makan. Non Ara sudah bangun. Bi Isa menghampiriku. Mau saya hangatkan sayurnya, Non? Gak usah, Bi. Aku duduk dan mengambil nasi ke piring. Non dan Arsa pergi ke rumah temannya, sekalian mengunjungi ibunya dan nginep di sana. Aku hanya tersenyum sinis. Sejak kapan, Bi? Maksudnya itu Arsat berangkatnya. Sejak selesai sarapan, Non, jam 7.15. Aku membuang nafas sebel. Kenapa aku nggak turun sejak tadi? Padahal aku sudah lapar. Aku ngedumel pelan, takut Bi Isa mendengar. Saya tinggal dulu, Non. Aku mengangguk. Terima kasih, Bi. Bi Isa menuju ke ruang belakang. Wow, asik. Enak banget. Aku sedikit teriak ketika tahu menu masakannya. Bisa memang tahu makanan kesukaanku dari kecil. Hari ini dia masak sayur asem, tempe goreng, dan ikan asin. Entahlah sejak kapan aku jatuh hati dengan masakan itu. Awalnya aku makan bersama mama di rumah seorang ibu seumuran mama yang menawari kami untuk berteduh di rumahnya. Aku tak tahu apakah saat itu lapar atau memang suasananya mendukung. Makan terasa sangat lezat. Akhirnya aku selalu minta ke mama untuk memasaknya. Flashback on. Saat itu liburan sekolah, aku masih kelas 3 SD, umurku baru 9 tahun. Aku dan mama hendak pergi ke rumah nenek di pinggiran kota. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil kempes. Pak Hasan, supir kami, mencari bengkel terdekat namun tak kunjung datang. Kami pun menunggu dengan kepanasan dan berteduh di bawah pohon mangga. Ketika istirahat, datanglah ibu pemilik pohon mangga dan mempersilahkan kami masuk ke rumahnya serta ia menawari kami makan. Aku yang sudah lapar mengiyakan ingin makan, tapi mama melarangnya karena tidak sopan. Ternyata perutku bernyanyi nyaring menandakan lapar. Akhirnya kami pun makan nasi yang disuguhkan ibu tersebut. Nasi dengan sayur asem, tempe goreng, dan ikan asin. Enak mah, bisiku di telinga mama, dan mama hanya tersenyum padaku. Selesai makan, datanglah anak kecil lari-lari membawa sebuah kotak musik klasik kopel. Mah, seperti punyaku, tapi punyaku bonekanya hanya satu, bisikku ke mama. Iya, anaknya, Bu. Mama berbahasa basi dengan ibu tersebut. Iya, anak kedua, umurnya 4 tahun. Cantik, namanya siapa sayang? Anak kecil tersebut asik mendengarkan musiknya dengan riang, tak memperdulikan pertanyaan mama. Inaya, Inaya ibu, jawab ibunya. Akhirnya selama sejam kami beristirahat sambil menunggu montir yang mengganti ban dan kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Flashback off. Non, kok malah ngelamun? Bukannya makan? Iya Bi, ngagetin aja. Bi Isa sudah berada di dekatku. Maaf Non, habisnya dari tadi Bibi lihatin nasi hanya disendok-sendok saja, nggak dimakan. Apa nggak enak? Biar Bibi masak lagi ya. Enggak kok Bi, enak kok. Tuh, aku makan. Ada apa Non? Bi Isa duduk di sampingku dengan menarik kursi agar lebih dekat denganku. Aku pun menangis. Ingat mama Bi. Bi Isa langsung memelukku. Non, doakan mama agar mama di sana baik-baik saja dan jangan bersedih. Aku mengelap air mataku dan mengangguk dan aku pun melanjutkan makannya. Karena capek sendirian main gawai sambil ditonton TV di ruang tengah, aku pun hendak pergi ke kamar. Namun ada suara yang memanggilku. Mereka datang juga ke sini, gumamku, dan kulangkahkan kaki menemui mereka. Untungnya kalian kesini, aku bete tahu. Aku senang Isti dan Ikang datang berkunjung ke rumahku.
Arsat mana, Ra? Pandangan mata Ikang ke atas lantai 2. Lagi istirahat ya? Sela Isti penasaran. Ih, kalian mau ketemu aku? Apa Arsat sih? Sewotku. Bukan gitu, Ra. Tapi tadi aku lihat Isti menutup mulutnya karena Ikang membelalakan matanya ke arah Isti. Ada apa sih kalian? Aneh banget deh. Aku heran dengan sikap mereka. Tapi... Shh, Isti. Ikang meletakkan telunjuknya di bibirnya sendiri. Isti pun diam seketika. Apaan sih kalian? Kalau mau ngomong, ngomong aja. Arsat lagi keluar, ketemu temannya. Emang kenapa? Pergi, main sendiri. Kamu gak diajak. Tuh, benar kan? Pergi sama cewek. Kamu beneran gak cemburu jika Arsat jalan dengan Juli? Isti melempar bantal ke Ikang. Katanya jangan bilang, malah kamu yang bilang. Isti mengomeli Ikang. Aku tersenyum melihat tingkah mereka. Apaan sih lo, Kang? Tanya itu satu-satu. Oh, jadi temennya itu Yuli. Aku tersenyum senang. Kamu senang, Ra? Aku pernah bilang kan, nanti takutnya kamu nyesel loh kalau Arsat memilih wanita lain. Menyesal itu di belakang hari, Ra. Iya kan? Gak bakalan. Ra, seminggu ini aku dan Arsat dekat di kantor. Dia itu orangnya baik kok. Itu yang kurasakan, Ra. Gak seperti Agung. Aku langsung memandang tajam ke arah Ikang. Aku tak mau nama itu disebut meskipun sudah hampir 3 tahun berlalu. Tapi hatiku masih sakit atas pengkhianatan dia dengan sahabatku Meli itu. Isti yang mengerti suasana hatiku menyuruh Ikang diam dan memelukku. Sejenak aku memejamkan mata dan menghembuskan nafas dengan pelan. Maaf, Ra, aku pun tersenyum. Gak apa-apa kok, Kang. Harusnya aku melupakan masa lalu. Ra, beneran kamu gak cemburu? Ikang mengulangi pertanyaannya. Ih, ngapain juga harus cemburu? Aku malah senang kok, soalnya kita bakalan cepat berpisah. Semakin Arsat dekat dengan Yuli, semakin cepat kita bercerai. Iya kan, Is? Aku tersenyum senang dan bahagia. Emang gak ada sedikit rasa suka gitu ke Arsat? Isti mencoba menyelami perasaanku ke Arsat melalui tatapan matanya kepadaku. Gak ada, dan itu terbukti bahwa laki-laki semua sama saja, selalu melirik cewek lain. Aku melirik Ikang. Apa? Ikang tak terima. Sorry, Kang, kenyataannya begitu. Jika ada cewek seksi, matamu aja gak berkedip. Maaf, Is. Aku memalingkan wajahku ke Isti, takut Isti marah ke Ikang. Gak apa-apa kok, Ra. Aku sudah tahu. Emang sih mata dia jelalatan. Jika ada yang mulus dikit aja jalan di depannya. Tapi hatinya hanya untukku kok. Isti tersenyum senang. Tuh kan, hatiku hanya untuknya. Ikang terkekeh dengan jawaban istrinya. Dasar mereka berdua memang suami istri yang sableng. Dari masa kuliah sampai sekarang mereka masih tetap sama saja seperti itu. Saling bercanda, begitukah jika saling mencintai? Batinku. Ikang berjalan ke samping rumah, entah kenapa dia ke sana dan kembali membawa sebuah buku di tangannya. Ra, taman di samping, bunganya masih baru ya? Kamu yang merawatnya? Aku kaget, tak percaya karena selama ini aku tak pernah merawat tanaman. Dan ketika baru pindah di samping belum ada bunga. Bisa kali, itu buku siapa? Kayaknya ini buku bacaannya Arsat. Aku tahu, soalnya kemarin dia baca ini di sela-sela senggangnya. Bagus, Ra, kamu mau baca? Ikang memberikannya kepadaku. Kubuka-buka bukunya dan ada yang terjatuh. Secari kertas di lantai diambil Isti. Isti tersenyum membacanya dan memberikannya ke Ikang. Aku yang penasaran akan tulisan itu segera mendatangi Ikang, tapi Ikang langsung menyembunyikan kertas tersebut ke belakang badannya. Apaan sih? Aku gregetan. Oke, nih, baca. Ku terima kertas itu dan aku pun membacanya. Kau bagikan bunga mawar berduri. Kau sungguh sangat cantik. Aku terdiam. Untukku kah atau ngapain aku pikirin? Batinku. Ra, puisinya buat kamu atau Yulia? Isti menggodaku. Ih, buat Juli kali. Isti dan Ikang tersenyum bareng. Aku mengembalikan kertas tersebut ke dalam buku biar Arsat tidak curiga.
Assalamualaikum. Suara salam mengagetkan kami bertiga. Selain kaget, aku pun merasa takut melihat siapa yang datang dengan tiba-tiba. Waalaikumsalam. Bersambung ke bab selanjutnya.